Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Social Penetration Theory. Kali ini kita akan mengupas tentang Social Penetration Theory yang berbicara tentang bagaimana kita menjalin hubungan antar pribadi. Teori ini dikonseptualisasikan oleh Irwin Altman and Delmus Taylor pada tahun 1973. Saat itu, diskusi tentang teori ini dimulai pada tahun 60-an. Era itu adalah era di mana membuka diri dan berbicara terus terang dianggap sebagai strategi membangun hubungan yang berarti. Kalau kita perhatikan, teori penetrasi sosial terdiri atas dua kata utama, yakni penetrasi yang berarti penerobosan atau perembesan dan juga sosial atau kata yang terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat. Sederhananya, teori penetrasi sosial membicarakan tentang bagaimana kita menggerakkan relasi yang awalnya superficial atau bersifat permukaan menjadi relasi yang lebih dalam atau lebih intim lagi melalui komunikasi. Keintiman yang dimaksud di sini bukan hanya keintiman dalam dimensi fisik saja, tetapi juga menyangkut dimensi yang lain seperti keintiman dalam hal intelektual, bahkan juga emosional hingga tentang melakukan aktivitas bersama-sama. Berikut ini merupakan asumsi-asumsi dasar dari teori penetrasi sosial. Yang pertama, hubungan-hubungan mengalami kemajuan dari tidak intim menjadi intim. Hubungan komunikasi di antara dua orang dimulai pada tahapan superficial atau permukaan dan umumnya bergerak pada sebuah kontinum menuju tahapan yang lebih intim. Walaupun tidak semua hubungan terletak pada titik ekstrim atau tidak intim maupun intim, bahkan banyak dari hubungan ini terletak pada satu titik di antara dua kutub intim dan tidak intim tersebut. Seringkali kita mungkin menginginkan kedekatan hubungan yang moderat, tidak terlalu intim, tapi juga tidak terlalu superficial. Contohnya, kita mungkin ingin agar hubungan dengan rekan kerja kita cukup jauh sehingga kita tidak perlu mengetahui apa yang terjadi di rumahnya setiap malam atau berapa banyak uang yang ia miliki di bank. Akan tetapi, kita perlu untuk mengetahui cukup informasi personal untuk menilai apakah ia mampu menyelesaikan tanggung jawabnya dalam sebuah proyek tim yang kita kerjakan bersama-sama. Asumsi dasar yang kedua adalah bahwa secara umum, menurut teori ini, perkembangan hubungan itu sistematis dan dapat diprediksi. Secara khusus, para teoretikus penetrasi sosial berpendapat bahwa hubungan-hubungan berkembang secara sistematis dan dapat diprediksi. Beberapa orang mungkin memiliki kesulitan untuk menerima klaim ini dan itu juga termasuk dari kritik atas teori ini. Hubungan itu seperti proses komunikasi bersifat dinamis dan terus berubah. Tetapi bahkan sebuah hubungan yang dinamis mengikuti standar dan pola perkembangan yang dapat diterima. Meskipun kita mungkin tidak mengetahui secara pasti mengenai arah dari sebuah hubungan atau dapat menduga secara pasti masa depannya, proses penetrasi sosial cukup teratur dan dapat diduga. Tentu saja sejumlah peristiwa dan variabel lain seperti waktu kebersamaan kita dengan seseorang, kepribadian seseorang tersebut, dan beberapa hal yang lain akan mempengaruhi cara perkembangan hubungan dan apa yang kita prediksikan dalam proses hubungan dari superficial menuju intim tersebut. Sebagaimana disimpulkan oleh Altman and Taylor, orang tampaknya memiliki mekanisme penyesuaian yang sensitif yang membuat mereka mampu untuk memprogram secara hati-hati hubungan interpersonal mereka. Asumsi dasar yang ketiga adalah perkembangan hubungan ini bukan hanya mencakup penetrasi sosial saja atau tidak hanya berjalan dari tidak intim menjadi intim, tapi bahkan mencakup depenetrasi atau penarikan diri, dan juga disolusi. Mulanya kedua hal ini mungkin terdengar aneh. Sejauh ini kita telah membahas titik temu dari sebuah hubungan. Akan tetapi, hubungan dapat menjadi berantakan atau menarik diri yang disebut dengan depenetrasi. Dan kemunduran ini dapat menyebabkan terjadinya disolusi hubungan. Berbicara mengenai penarikan diri dan disolusi, Altman and Taylor menyatakan kemiripan proses ini dengan sebuah film yang diputar mundur. Sebagaimana komunikasi memungkinkan sebuah hubungan untuk bergerak maju menuju tahap keintiman, komunikasi dapat juga menggerakkan hubungan untuk mundur menuju tahap ketidakintiman.
Jika komunikasi penuh dengan konflik, contohnya, dan konflik ini terus berlanjut menjadi destruktif dan tidak bisa diselesaikan, hubungan itu mungkin akan mengambil langkah mundur dan menjadi lebih jauh. Para teoretikus penetrasi sosial berpikir bahwa penarikan diri seperti proses penetrasi seringkali sistematis. Jika sebuah hubungan mengalami depenetrasi, hal ini tidak berarti bahwa hubungan tersebut akan secara otomatis hilang atau berakhir. Seringkali suatu hubungan akan mengalami transgresi atau pelanggaran aturan, pelaksanaan, dan harapan dalam berhubungan. Transgresi ini mungkin tampak tidak dapat terselesaikan dan seringkali memang demikian. Asumsi yang keempat adalah self-disclosure atau pengungkapan diri adalah inti dari perkembangan hubungan. Masih ingat, self-disclosure secara umum didefinisikan sebagai suatu proses pembukaan informasi mengenai diri sendiri kepada orang lain tentang hal-hal yang umumnya disembunyikan. Biasanya, informasi yang ada di dalam self-disclosure adalah informasi yang signifikan. Menurut Altman and Taylor, hubungan yang tidak intim bergerak menuju hubungan yang intim karena adanya keterbukaan diri. Proses ini memungkinkan orang untuk saling mengenal dalam sebuah hubungan. Self-disclosure membantu membentuk hubungan masa kini dan masa depan antara dua orang dan membuat diri terbuka terhadap orang lain itu sejatinya seringkali memberikan kepuasan intrinsik. Social penetration theory juga sering disebut dengan onion theory atau teori bawang. Hal ini karena Altman and Taylor menggunakan analogi bawang untuk menjelaskan proses SPT. Menurut mereka, pada hakikatnya kita manusia memiliki beberapa layer atau lapisan kepribadian sama seperti lapisan demi lapisan bawang. Saat kita pertama kali berhubungan dengan seseorang, maka yang kita tunjukkan adalah lapisan kita yang terluar, yang sangat superficial atau bersifat permukaan. Pada hubungan tingkat pertama ini, kemungkinan besar kita belum mencapai derajat keintiman yang berarti. Pada analogi bawang ini, menurut West and Turner, terdapat pembagian tingkat penetrasi sosial berdasarkan lapisan-lapisan sebagaimana yang ada pada lapisan-lapisan bawang. Yang pertama adalah public image atau citra publik. Lapisan terluar adalah citra publik seseorang yang dapat dilihat secara langsung seperti data biografi. Apakah seseorang itu misalnya laki-laki atau perempuan, muslimah atau bukan, dilihat dari jilbabnya dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah reciprocity atau resiprositas. Lapisan kedua ini merupakan proses di mana keterbukaan orang lain akan mengarahkan seseorang untuk terbuka. Jadi reciprocity ini saling resiprokal ya, saling menjawab satu sama lain. Saat kita terbuka, orang lain yang berhubungan dengan kita akan terdorong untuk juga menjadi lebih terbuka. Reciprocity ini juga merupakan komponen utama dalam SPT. Contoh topik yang menimbulkan resiprositas adalah selera, termasuk selera dalam berbusana, makanan, musik barangkali, atau tujuan serta aspirasi seperti pelajaran yang kita gemari dan yang tidak. Yang ketiga, saat kita sudah mulai saling resiprokal dengan orang yang terkait dengan kita menuju pada lapisan berikutnya yakni breadth atau keluasan. Keluasan ini merujuk pada keluasan jangkauan topik yang kita sampaikan dengan orang yang berhubungan dengan diri kita. Misalnya keyakinan agama termasuk cara pandang. Waktu keluasan berhubungan dengan jumlah waktu yang dihabiskan oleh dua orang dalam berkomunikasi satu sama lainnya mengenai berbagai macam topik. Adapun tingkat selanjutnya yang menunjukkan bahwa kita sudah berada pada fase keintiman dengan seseorang adalah depth atau kedalaman. Lapisan ini merujuk pada tingkat keintiman yang mengarahkan diskusi mengenai suatu topik, diantaranya ketakutan dan fantasi terdalam. Itu juga terkait dengan kalau misalnya kita melakukan pendekatan yang lebih dekat dengan seseorang untuk menjadi pasangan atau sahabat barangkali, dan juga
berbicara tentang konsep diri kita dengan orang lain. Pada tahap awal, hubungan dapat dikatakan mempunyai keluasan yang sempit dan kedalaman yang dangkal. Meskipun demikian, kalau kita terus-menerus berhubungan dengan orang lain secara sistematis, hubungan kita dengan orang tersebut akan menuju pada tingkat keluasan dan kedalaman yang lebih tinggi. Tahapan-tahapan dari proses penetrasi sosial diawali oleh orientation stage atau tahap orientasi, yakni sebuah tahap di mana kita membuka diri kita sedikit demi sedikit dengan seseorang. Komunikasi yang terjadi bersifat tidak pribadi, para individu yang terlibat hanya menyampaikan informasi yang bersifat umum. Berikutnya adalah tahap pertukaran penjajakan afektif atau exploratory affective exchange stage. Tahap ini merupakan perluasan area publik dari diri dan terjadi ketika aspek-aspek dari kepribadian seseorang individu mulai muncul. Apa yang tadinya pribadi mulai menjadi publik. Jika pada tahap orientasi, orang bersikap hati-hati dalam menyampaikan informasi mengenai diri mereka, maka pada tahap ini, orang melakukan ekspansi atau perluasan terhadap wilayah publik diri mereka. Berikutnya adalah pertukaran afektif atau exploratory exchange stage. Dalam hal ini, kita mulai memunculkan komitmen dan kenyamanan. Tahap ini termasuk interaksi yang lebih tanpa beban dan santai, di mana komunikasi seringkali berjalan spontan dan individu membuat keputusan yang cepat, seringkali dengan sedikit memberikan perhatian untuk hubungan secara keseluruhan. Tahap ini ditandai munculnya hubungan persahabatan yang dekat atau hubungan antara individu yang lebih intim. Tahap terakhir adalah pertukaran stabil atau stable exchange stage. Dalam hal ini biasanya kita mulai melakukan kejujuran yang total dan kita mulai menjalin hal yang lebih intim dengan orang lain. Tahap ini berhubungan dengan pengungkapan pemikiran, perasaan, dan perilaku secara terbuka yang mengakibatkan munculnya spontanitas dan keunikan hubungan yang tinggi. Tidak banyak hubungan antar individu yang mencapai tahap ini. Individu menunjukkan perilaku yang sangat intim sekaligus sinkron, yang berarti perilaku masing-masing individu seringkali berulang, dan perilaku yang berulang itu dapat diantisipasi atau diperkirakan oleh pihak lain secara cukup akurat. Begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.